Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, Allahu Akbar. Peristiwa Fathu Makkah merupakan peristiwa pembebasan kota Makkah dari kaum kafir Quraisy yang terjadi pada hari Jumat tanggal 20 dan 21 Ramadan tahun 8 Hijriah. Awal dari sejarah Fathu Makkah adalah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah yang ditekan oleh Nabi Muhammad SAW mewakili umat Islam dengan Suhail bin Amr mewakili kaum kafir Quraisy di tahun 6 Hijriah. Salah satu poin pentingnya adalah kesepakatan untuk melakukan gencatan senjata selama 10 tahun. Namun, perjanjian itu dilanggar kaum Quraisy yang membantu Bani Bakar menyerang dan membantai Bani Khuza'ah, sekutu umat Islam. Setelah tragedi itu, perwakilan Bani Khuza'ah menghadap Nabi Muhammad SAW di Madinah dan menceritakan pengkhianatan kaum kafir Quraisy di Makkah. Akibat pengingkaran kaum Quraisy itu, Nabi Muhammad segera menyiapkan 10.000 pasukan untuk menaklukkan Makkah. Meski menyiapkan pasukan dengan jumlah besar, Nabi tidak menghendaki adanya peperangan. Ia bahkan berpesan agar pasukannya tidak menyerang kecuali dalam keadaan terpaksa. Pasukan Muslim dapat menaklukkan Makkah tanpa perlawanan berarti dari kaum Quraisy yang kalah jumlah pasukan. Setelah dilanggarnya perjanjian Hudaybiyah, Nabi segera menyiapkan pasukan untuk memasuki kota Makkah. Mendengar arahan dari Nabi itu, para sahabat pun bersorak gembira karena akan memasuki dan menaklukkan kota Makkah. Salah satu pemimpin pasukan, Sa'ad bin Ubaidah radhiyallahu anhu, pembawa bendera, dengan lantang mengatakan, "Hari ini adalah hari pembalasan dan penghabisan mereka. Al-yaum yaum al-malhamah," katanya dengan berapi-api. Namun, Nabi tidak sependapat dengan Sa'ad. Ia meminta Ali bin Abi Thalib untuk menegur Sa'ad dan mencopotnya sebagai panglima pembawa bendera. Setelah dicopotnya, bendera diserahkan kepada anak Sa'ad bin Ubaidah, yaitu Qais bin Sa'ad bin Ubaidah. Dan Nabi pun mengatakan dengan tegas, "Hari ini adalah hari kasih sayang. Al-yaum yaum al-malhamah. Al-yaum yaum al-marhamah," tegas Nabi SAW dengan penuh haru. Di tengah misi merebut kota Makkah, banyak orang-orang Quraisy datang memasuki perkemahan umat Islam untuk bernegosiasi. Mereka meminta Nabi untuk mundur karena ini masalah dengan Bani Khuza'ah, bukan dengan Nabi. Namun Nabi SAW tetap bergeming karena kaum Quraisy sendiri yang telah melanggar dan membunuh orang-orang Khuza'ah. Negosiasi tidak berhasil, tetapi Nabi Muhammad memberi jaminan keamanan kepada semua orang Quraisy yang tidak menghunus pedang, yang mau tetap tinggal di rumahnya atau memasuki rumah Abu Sufyan atau memasuki Masjidil Haram. Semua orang akan dijamin aman, hanya mereka yang melawan yang akan diperangi. Selanjutnya yaitu hikmah dari peristiwa Fathu Makkah. Yang pertama, kembalinya kedudukan Mekah sebagai tanah suci. Pada masa Nabi Ibrahim, masyarakat Arab sudah mengenal Allah sebagai suatu zat maha terpuji yang layak disembah. Namun setelah putra Nabi Ibrahim yakni Nabi Ismail wafat, masyarakat Arab melenceng dari ajaran Hanif dan memilih menyembah berhala. Selama berabad-abad, masyarakat Arab menyembah berhala yang diletakkan di Ka'bah dan di sekitarnya. Berhala yang ada di Mekah pada masa Nabi Muhammad jumlahnya telah mencapai ratusan. Setelah peristiwa Fathu Makkah, Nabi Muhammad segera memerintahkan untuk menghancurkan 360 berhala yang ada di Ka'bah dan sekitarnya, termasuk di rumah-rumah penduduk. Yang kedua, kebatilan pasti kalah dengan kebenaran. Setelah mengetahui pengkhianatan kaum kafir Quraisy, Nabi Muhammad mengumpulkan pasukan untuk menaklukkan Mekah.
dilakukan oleh Hatib bin Balta'ah kepada kaum kafir Quraisy. Namun, atas izin Allah, Nabi mengetahui hal itu kemudian mengirim Ali bin Abi Thalib dan Zubair bin Awam untuk menggagalkannya. Hal itu membuktikan bahwa kebatilan tidak berfaedah atau salah pasti kalah dengan kebenaran. Yang ketiga, membuktikan kehebatan akhlak Nabi Muhammad. Setelah berhasil mengumpulkan 10.000 pasukan, Nabi Muhammad berwasiat agar pasukannya tidak melancarkan serangan kecuali dalam keadaan terpaksa. Nabi Muhammad tidak ingin adanya pertumpahan darah sehingga pasukannya dilarang membunuh orang kafir yang tidak melawan. Selain itu, pasukan Nabi tidak diperbolehkan merampas senjata kecuali senjata yang digunakan untuk berperang. Meski kaum kafir Quraisy kerap berniat mencelakai Nabi Muhammad dan melakukan hal buruk terhadap umat Islam, setelah Fathu Makkah Nabi justru memerdekakan mereka. Nabi tidak memiliki rasa dendam terhadap mereka, bahkan menjanjikan ampunan Allah dan kedamaian terhadap siapa saja yang mau bertaubat dan masuk Islam. Yang keempat, banyak kaum kafir Quraisy yang masuk Islam. Ketika mendengar Nabi Muhammad yang menjanjikan ampunan Allah dan kedamaian terhadap siapa saja yang mau bertaubat, kaum kafir Quraisy berbondong-bondong masuk Islam. Bahkan para tokoh pembesar Quraisy juga memeluk Islam setelah peristiwa Fathu Makkah. Beberapa contoh tokoh diantaranya Abu Sufyan bin Al-Haris, Suhail bin Amr, Al-Haris bin Hisham, Safwan bin Umayyah, Ikrimah bin Jahal. Jadi itulah kegiatan kita pada hari ini. Kita akhiri dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil